Siapa yang nggak kenal sama komik populer Tai Lalat yang kerap membagikan meme dan cerita lucu di media sosial? Kini Tai Lalat hadir menjadi sebuah kafe kekinian di Bandung, Jawa Barat. Toko Tai Lalat merupakan kafe yang menyediakan suasana yang berbeda. Di sini, Anda akan disambut karakter yang ada dalam komik Tai Lalat. Selain kuliner kekinian, mulai dari hotdog, ayam goreng, dan es krim, di sini pengunjung bisa bersuah foto dengan berbagai karakter lucu Tai Lalat serta tempat yang instagramable. Kafe ini adalah wujud dari pengembangan lisensi kekayaan intelektual Tai Lalat di bawah naungan perusahaan pengembang kekayaan intelektual kreatif Invia. Tai Lalat kini menjadi merek dagang dengan nilai ekonomi tinggi. Penting untuk mendaftarkan hakinya, karena apa? Ketika hakinya terdaftar, dia bisa memanfaatkan itu untuk berbagai hal di bisnisnya itu. Dia bisa kemudian menjadikan itu sebagai kekayaan yang punya value. Masih banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai kekuatan dari kreatif IP itu sendiri gitu. Karena mereka merasa ya ketika namanya aset itu harus berupa fisik atau uang. Kafe Tai Lalat dikembangkan dengan konsep pembiayaan kekayaan intelektual yang sumber pendanaannya berasal dari investor. Salah satunya adalah Invia dan beberapa investor lainnya yang juga percaya bahwa kekayaan intelektual memiliki nilai yang bisa diperhitungkan dalam investasi. Future investment kayak gini tuh bakal nge-booming lah ke depannya. Apalagi kita kan pionir ya di Indo. Karena Thailand kan teman-teman semua nih. Terus kita suka ngobrol kan, ngelihat di luar negeri tuh kayak intellectual property udah in banget. Di Indonesia belum. Jadi kayak jadi mikir apa kita cobain ya movement kayak gini. Toko Tai Lalat ini merupakan salah satu contoh kisah sukses dari penerapan pembiayaan kekayaan intelektual di Indonesia. Omset penjualan makanan dan minuman di kafe ini bisa mencapai 50 juta rupiah dalam satu hari. Kafe Tai Lalat bentuk dari skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang ditawarkan kepada investor. Investor kemudian mewujudkannya dalam bentuk bisnis food and beverage atau F&B. Konsep pembiayaan kekayaan intelektual ini sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 yang segera berlaku pada 12 Juli 2023. Saat PP ini berlaku, pemilik kekayaan intelektual ekonomi kreatif bisa mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non-bank untuk mengembangkan usahanya dengan menjadikan kekayaan intelektual atas karyanya sebagai jaminan utama. Dari Bandung, Irfan Budiawan, Maulana, iNews melaporkan. Ya, Anda masih di News Pagi pemirsa, di mana ada bus berisi rombongan pemain dan ofisial Persis Solo diserang sejumlah orang di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, akibatnya bus rusak parah. Dalam rekaman video amatir, sejumlah orang yang diduga oknum supporter Persita Tangerang menghadang dan melempari bus dengan batu saat rombongan pemain Persis hendak pulang ke Solo usai melakukan pertandingan Liga 1 di markas Persita Tangerang. Merasa terancam, para pemain dan ofisial spontan turun dari bus dan mengejar para penyerang yang melarikan diri. Bahkan salah satu penyerang yang kabur berhasil tertangkap dan menjadi pelampiasan kemarahan pemain dan ofisial Persis Solo. Belum diketahui secara pasti apa motif dan identitas para pelaku yang melakukan penyerangan kepada bus rombongan Persis Solo. Jadi kemarin sore itu waktu pas jam 6 memang ada kerusuhan di sini antara supporter sama pemain Persis Solo. Sampai kejar-kejaran sini. Akibat aksi pelemparan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan kejadian tersebut dan lewat cuitannya di Twitter meminta Kapolri bertindak tegas agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Sebelumnya, bus rombongan pemain Arema FC juga dilempari batu usai melawan PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta, Kamis lalu. Bus dilempar batu oleh oknum supporter saat keluar dari stadion. Akibatnya kaca bus bagian belakang sisi kiri pecah. Akibat insiden ini, satu asisten pelatih Arema FC harus menerima perawatan di rumah sakit usai kepalanya terkena dampak lemparan ke kaca. Sedangkan dua pemain luka ringan di tangan terkena pecah kaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses meraih gelar juara Indonesia Masters 2023 usai mengalahkan kompatriotnya Chico Aura Dwi Wardoyo. Sementara itu, ganda putra Indonesia Leo Rolil Cornando dan Daniel Martin juga meraih gelar juara dengan mengalahkan ganda asal Cina.
Setelah 15 tahun sejak duel Simon Santoso melawan Sonny Dwi Kunchoro, All Indonesian Final kembali tersaji di Indonesia Masters 2023 dengan duel Jonathan Christie melawan Chico Aura Dwi Wardoyo. Pada duel ini, Jojo keluar sebagai kampiun usai mengatasi kompatriotnya Chico. Jonathan berhasil mengalahkan Chico melalui pertarungan sengit dan atraktif pada pertandingan final yang dihelat di Istora Senayan, Jakarta. Dalam durasi 44 menit, tunggal putra peringkat ketiga dunia itu menang straight game dengan skor akhir 21-15 dan 21-13. Kemenangan ini mempertegas dominasi pemain berusia 25 tahun itu atas Chico dengan belum pernah kalah dalam 4 pertemuan yang telah terjadi. Rasa saya bermain lebih tenang, saya harus bermain lebih sabar lagi karena Chico pemain yang cukup agresif, jadi saya nggak boleh keikut agresif juga, jadi harus lebih tenang lagi. Gelar Indonesia Masters sendiri menjadi gelar pertama Jonathan di level turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 500. Sebelumnya Jojo hanya meraih gelar di kelas Super 300 yaitu New Zealand Open 2019, Australian Open 2019, dan Swiss Open 2022. Selain itu, Istora Senayan kembali menjadi saksi kemenangan bersejarah Jojo setelah keberhasilan merebut medali emas Asian Games 2018. Lovely gesture to have him up there as well. Berserk over the next two coming through. Ganda putra Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin menorehkan hasil memuaskan pada laga final Indonesia Masters 2023. Menjalani laga puncak, Leo Daniel berhadapan dengan ganda asal Cina He Jiting dan Zhou Haodong. Tampil di Istora Senayan Jakarta, pasangan berjuluk The Babies itu menang 2 game langsung. Leo Daniel menang dengan skor akhir 21-17 dan 21-16 dalam tempo 48 menit. Ya, pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan ya sudah diberi lancaran sampai selesai Indonesia Master ini. Ya ini berkat kerja keras dan pertolongan Tuhan ya. Jadi hasil yang kurang baik di 2 pertandingan sebelumnya kita jadikan evaluasi buat pertandingan ini jadi lebih baik. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih dan saya juga tidak lupa mengucap alhamdulillah ya. Di pertandingan di Indonesia Master 2023 ini saya dan Daniel tidak ada mengalami cedera. Ya, saya pokoknya bersyukur lah atas kehendak Allah. Hasil manis yang diraih Leo Daniel menggenapi keberhasilan Indonesia meraih 2 gelar turnamen level Super 500 ini. Selain itu, Leo Daniel meneruskan tradisi ganda putra Indonesia yang selalu meraih gelar di ajang Indonesia Masters. Ya, pemirsa, informasi dari Indonesia Masters tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Aya Dufus pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.